Salam, selamat pagi, selamat siang, seluruh bapak-bapak, para profesional, dimanapun berada pada hari ini. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Sebelumnya membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, dalam mendengarkan firman-Mu dan juga membaca firman-Mu Tuhan, supaya kami, para profesional dan juga pimpinan perusahaan, dapat mengerti apa yang dikatakan, dan berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional muda, hari ini nats yang kita ambil adalah dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Demikian bunyinya, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit penderita pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun pulanglah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia, serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini sudah mati, tapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman ini. Apa yang terlintas dalam hati kita? Bapak-bapak dan ibu, sebagai seorang profesional dan juga sebagai pemimpin perusahaan, pasti merenung dan berkata di dalam hati masing-masing. Mungkin Bapak dan Ibu selama dalam karirnya pasti pernah mengalami bangkrutan atau hampir bangkrut, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kepada siapa saya harus bertanya? Kepada siapa saya harus mengadu? Bapak-bapak dan ibu di posisi demikian pasti datang merenung dan bertanya di dalam diri sendiri. Bapak-bapak dan ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam masa kegalauan kita, di dalam merenungi kegagalan yang telah kita lakukan, atau apa yang telah kita lakukan pada saat hari ini atau yang masa lalu, yang pernah Bapak dan Ibu alami ketika Bapak mengalami kebangkrutan, terpuruk sampai ke titik nadir terbawah. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu
Ada beberapa pengusaha yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu ketahui. Seseorang pengusaha ini pernah mengalami kebangkrutan. Contohnya adalah Bapak Robert Budi Hartono. Bapak tahu dia adalah sekarang orang terkaya di Indonesia yang kekayaannya sampai saat ini mencapai 715 triliun. Suatu angka yang sangat besar. Tapi apakah Bapak tahu bahwa dulunya keluarga dari Bapak Robert Budi Hartono ini pernah mengalami kebangkrutan? Waktu itu ketika Bapak melihat bahwa mereka ketika membuka sebuah perusahaan yang namanya adalah Jarum, yaitu adalah bisnis rokok lokal. Pada saat itu, pada tahun 1963, pada saat itu ayahnya meninggal. Dan pada saat itu juga usahanya bangkrut. Sehingga tidak tahu apa yang dilakukan. Dia menjual semuanya. Dia harus melakukan apa semuanya. Tapi saya yakin pada saat itu Bapak Budi Hartono sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang percaya sama Tuhan, bahwa dia yakin punya imannya yang bagus, dengan dia mau datang kepada Tuhan Yesus, mau bersembah kepada Tuhan Yesus, dia yakin bahwa dia akan kembali dan akan bisa mengikuti dan juga usahanya menjadi naik kembali. Ini adalah iman. Bapak tahu bahwa Bapak sudah mendengar, sudah melihat bagaimana beliau-beliau ini, para pengusaha-pengusaha ini, dengan imannya, dia percaya bahwa dia akan bangkit. Demikian juga kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan ini, kita bisa bagi ada dua karakter atau dua tipe yang kita bisa lihat di sini. Yaitu adalah seorang laki-laki, seorang pengusaha, seorang tertinggi, seorang yang diakui, seorang pemimpin, dan yang kedua adalah seorang wanita. Wanita yang dicampakkan, wanita yang tidak mendapatkan apa-apa, wanita yang menderita selama 12 tahun. Di sini bisa kita lihat kedua orang ini, iman kedua orang ini. Seorang pemimpin sinagoge yang pertama inilah Yarius, adalah seorang pemimpin sinagoge Yahudi pada saat itu yang sangat dihormati. Dia datang bersujud dan bersembah kepada Tuhan Yesus. Bahwa dengan imannya dia yakin bahwa anaknya akan dihidupkan kembali. Bapak-bapak dan ibu pasti percaya dan yakin sebagai seorang pemimpin, seorang yang memiliki usaha, seorang yang punya kekayaan yang berlimpah. Apakah dalam keterpurukan ini Bapak dan Ibu mau datang kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan semua jawaban yang ada di dalam pikiran Bapak dan Ibu. Seperti apa yang dilakukan oleh Yarius, dia yakinnya bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan anaknya kembali yang sudah berumur 12 tahun. Imannya Yarius ini kita tahu bahwa dia hatinya digerakkan dengan kondisi yang sangat pada saat itu dia tidak tahu kepada siapa. Dokter itu juga tidak bisa menyembuhkan anaknya. Siapapun tidak bisa menyembuhkan. Dia datang bersembah kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu Yarius sebagai seorang pemimpin, dia tidak lagi melihat bahwa saya ini siapa. Bahwa saya ini adalah orang yang dihormati. Dan dia selalu berkata dalam dirinya sendiri bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan.
Di sini kita tahu bahwa dengan jelas, dengan tindakan Yesus menerima penyembahan Yairus, yaitu sama itu artinya penyertaannya bahwa dia sebenarnya adalah Tuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang sekarang mengalami keterpurukan, yang mengalami kondisi sekarang pada saat setelah selesai pandemik, di mana banyak perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu sekarang dalam terjadinya kebangkrutan, sehingga tidak tahu apa yang Bapak harus lakukan. Kerugian di mana-mana, harta sudah dijual, semua sudah dijual, tinggal apa yang Bapak punya. Datanglah kepada Tuhan Yesus, berserahlah, bersembah kepada Dia, dan merendahkan hati. Bapak datang menyembahkan hatinya, merendahkan hatinya, yakin dan percaya Bapak akan bangkit kembali dari keterpurukan, dari kebangkrutan, sehingga Bapak dan Ibu menjadi naik kembali seperti contoh para pengusaha-pengusaha yang sudah bangkrut bisa menjadi orang terkaya di dunia sekarang ini, juga di Indonesia. Yairus ini sebagai contoh kepada kita bahwa walaupun dia sebagai pimpinan sebuah sinagoge, walaupun dia sebagai orang yang terhormat, dia percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan, akan memberikan anaknya hidup kembali. Di sini kita lihat bahwa dia percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai darahnya yang berharga. Yaitu kita bisa lihat di 1 Petrus 1 ayat 17. Dan kedua, kita bisa lihat bahwa dari Yairus ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Bapak bisa periksa di Roma 3 ayat 23, di Roma 6 ayat 23, di Roma 5 ayat 8, dan di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Juga kita bisa lihat bahwa Yairus ini juga sebagai contoh orang yang percaya dengan sentuhan tangan Yesus, dia yakin bahwa putrinya akan bangkit kembali. Imannya mengatakan demikian, bahwa imannya ini kita bisa lihat melampaui apa yang akan dipikirkan sama dia dengan keyakinannya sepenuhnya. Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, di samping itu kita bisa lihat juga pada waktu yang bersamaan, ketika Yesus mau ke rumah Yairus, ada seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Bapak dan Ibu bayangkan selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Secara kedokteran dia pasti orang yang sangat sakit. Bayangkan penderitaan dia. Dia tidak tahu kepada siapa lagi. Dia ditolak semua orang. Dia dikucilkan semua orang. Jadi Bapak dan Ibu seperti seorang perempuan ini, apa Bapak yang lakukan? Mungkin ada yang frustasi. Ada yang mau melakukan, meninggalkan semuanya, tidak mau lagi melakukannya, sehingga dia tidak sabar, sehingga dia frustasi. Tapi iman si orang perempuan ini datang kepadanya dengan diam-diam menyentuh jubah dari Yesus. Dengan imannya dia berkata bahwa saya dengan menyembuhkan ini, penyakit saya yang saya alami 12 tahun ini akan sembuh. Demikian imannya, sebesar itu dia yakin. Dengan di keramaian orang, mungkin dia tidak tahu bahwa apakah yang saya lakukan ini diterima atau tidak. Dengan keramaian orang, dia berusaha menerobos. Dengan keramaian orang, dia yakin bisa menyembuh, bisa datang, melihat, dan juga bisa menyentuh pakaian Yesus. Tapi Bapak dan Ibu, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan, apa yang dilakukan Yesus setelah tahu demikian? Apakah dia tidak mengetahuinya?
Apakah dia melewatinya? Kita lihat di sini bahwa Yesus dengan berbalik, dia tahu bahwa ada seorang yang menyentuh jubahnya. Dan dia berkata, siapa menyentuh jubah saya? Tapi setelah itu Yesus datang dan melihat perempuan itu dan berkata, engkau telah sembuh. Di sini disebutkan bahwa dia mengatakan bahwa dengan demikian, dengan imannya, dia telah sembuh. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sering mengalami hal ini sebagai seorang Jarius dan juga sebagai seorang perempuan yang 12 tahun menderita. Sehingga kita tidak tahu lagi. Kita dengan iman kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, kita berdoa di dalam hati kita, dengan keimanan kita yakin bahwa kita akan bisa bangkit kembali. Bapak dan Ibu yang sekarang pada saat hari ini mungkin duduk termenung, tidak tahu apa yang dilakukan, ayo datanglah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang tahu. Bapak bersujud di hadapan Tuhan Yesus dengan merendahkan hati, dengan mengakui dosa-dosanya, mintalah kepada Yesus. Ketuklah dan carilah, maka semuanya Bapak dan Ibu akan memperolehnya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita semuanya. Saya mencoba mengutip dari Stephen Cole, ada 5 prinsip tentang iman. Disebutkan di situ, iman itu adalah aktif, bukan pasif. Iman itu bekerja paling baik ketika solusi manusia gagal. Ketiga, iman menerima kesederhanaan Injil. Dan keempat, iman tidak perlu sempurna untuk menjadi efektif. Iman harus diakui. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan Tuhan Yesus, firman-Mu, ya Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus, agar iman kami Tuhan, bisa memberikan kami bangkit kembali dari keterpurukan kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, orang di luar sana cukup banyak mengalami keterpurukan pada hari ini. Kami yakin Tuhan, Kau datang bersama dia, membangkitkan jamaah mereka Tuhan Yesus. Mereka mungkin malu menyebutkan kegagalannya, tapi datanglah kepada mereka agar mereka dapat sembuh ya Tuhan Yesus. Dan juga keterpurukan mereka juga bisa kembali bangkit ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu ini Tuhan, kami dapat disembuhkan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.